Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rian Happy. Dan kali ini kita akan membuat konten mendatangi situs kearifan lokal yang dinamakan Petilasan Sabdo Palon. Seperti apa petilasannya itu dan ada di mana? Mari kita lihat. Let's go. Oke, mari kita dengarkan perbincangan salah satu tokoh masyarakat dari Desa Gondang Rawe dengan Eyang Abioso. Seperti apa bincang-bincangnya? Mari kita ke sana. Kita bincang-bincang, ngobrol asik seputar petilasan Sabdo Palon. Mohon maaf Bapak, ini mau sekedar ngobrol-ngobrol aja, nyantai sambil rokok-rokok. Kita sama-sama kita nguri-nguri budaya Nusantara yang harus betul-betul kita lestarikan. Untuk saat ini saya ingin menanyakan tentang situs budaya yang ada sejarahnya Majapahit tentunya ini, karena menyangkut nama Eyang Sabdo Palon dan Noyo Gintung, yang cerita yang dipercaya oleh warga sini bahwa ada apa namanya di sini, petilasannya Eyang Sabdo Palon dan Eyang Noyo Gintung. Bapak bisa ceritakan kebenaran itu? Kalau saya itu kan ya cuman sekedar mengetahui sedikit tentang Eyang Sabdo Palon. Itu konon kabarnya itu zaman dulu memang Eyang Sabdo Palon itu bagaimana ya, hijrah dari tempat satu ke tempat satu yang lain. Nah, kebetulan Eyang Sabdo Palon itu istirahat dulu di sini. Itu dinamakan petilasan Eyang Sabdo Palon ya, yang sebelah situ tadi. Nah, itu pada zaman kerajaan Majapahit. Di pemakaman itu tadi itu cuman singgah tempat singgah di situlah Eyang Sabdo Palon itu meninggalkan tapak tilasnya itu wujudnya itu sebongkah itu kelapa yang degan buah dimakan. Nah, yaitu di petilasannya Eyang Sabdo Palon begitu. Nah, itu memang itu masih dikeramatkan karena diuri-uri, masih dipugar sampai sekarang itu. Dan di makamnya itu ada bukan tanah. Menurut keyakinan para warga sekitar sini itu, kalau tanahnya itu menguduk tinggi itu yo rezeki keselamatan di daerah sini sekitarnya itu pada bagus, pada bukan suatu apa begitu. Masih banyak Pak yang warga sekitar sini yang masih nguri-nguri untuk Eyang Sabdo Palon umpamanya kan ya, karena sangat ada dan bermanfaat untuk warga, karena ada mungkin doa para leluhur dulu ya. Kayak Sabdo Palon itu kan terkenal sosok mistis yang dari Majapahit dahulu gitu ya. Masih banyak orang-orang sini mendoakan atau mengunjungi. Iya Pak, itu masih banyak. Bahkan pondok pesantren di sini tadi itu aja setiap malam Jumat itu pada diajak sama Pak Kiai pada ziarah di situ, membersihkan itu sekelilingnya gitu, yo berdoa bersama di situ Pak, karena yo memang Eyang Sabdo Palon itu memang sudah menjadi perlindungan lah bagi warga sini sekitarnya. Bapak sendiri warga sini Pak? Saya Gondang Rawe. Kalau Eyang Sabdo Palon ini itu
petilasannya itu berada di wilayah antara perbatasan Kelurahan Gondang Rawe dengan Sempu. Jadi Eyang Sabdo Palon ini wilayah Sempu, cuman yang merawat itu warga Gondang Rawe. Perbatasannya jalan ini Ya, itu tugu tadi yang di jalan itu yang ke timur itu Gondang Rawe, yang ke barat itu udah masuk Kelurahan Sempu. Tapi kalau Bapak sendiri bisa cerita nggak seperti apa sosok Sabdo Palon dan Noyogen, konon sejarahnya yang luar biasa sebagai pamomong raja seperti itu ya, sampai singgah ke sini. Beliau itu sosok yang seperti apa Sabdo Palon itu? Kalau konon katanya yang Sabdo Palon itu Kiai ini welas asih, demen ketulung sesamanya. Iya. Gitu. Ya, makanya dikenang sampai sekarang. Yang jelas Sabdo Palon itu sosok pamomong ya, pamomong raja. Ya. Sabdo Palon sendiri identik kalau di pewayangan kan Semar Rudronoyo, Ismoyo. Makanya dengan seperti itu Sabdo Palon dan Noyo Bengkong sampai maksudnya perjalanan kan sampai sini ya. Ya. Kan seperti itu. Jadi desa ini merupakan lintas dari kerajaan waktu itu ya Pak. Memang yang Sabdo Palon itu memang tidak waktu itu konon kabarnya saya baru sekarang ini belum berapa umurnya, jadi ya cuman dengar kabar. Lebihnya ya saya masih kurang banyak tahu mengenai Eyang Sabdo Palon. Iya. Tapi di sisi lain Eyang Sabdo Palon itu memang sampai saat ini itu warga sekeliling sini itu masih pada menghormati karena merasa ya diayomi, walaupun itu cuman sebatas dari doa, dari apa gitu kan, kita selalu mendoakan. Bapak sebagai tokoh masyarakat Pak, pernah nggak Pak melihat atau kejadian-kejadian karena Sabdo Palon dan Noyo Bengkong itu kan gaib ya kan? Baik. Makhluk yang sakral ya, tidak dapat mata dan seperti itu. Pernah nggak ada kejadian di lingkup sini yang kaitannya dengan mitos yang atau sejarah yang ada petilasan Sabdo Palon? Kalau saat itu saya tahu sendiri, Ya. saat itu memang dulu petilasan itu sudah mau dibangun sama almarhum Bapak Haji. Saat itu Bapak Haji itu bayan di Kelurahan Bogo Sempu. Saat itu saat rumahnya itu dibongkar kan jelek, mau diperbaiki. Rumah udah ditaruh di atas fondasi, itu tinggal para pegawainya itu pulang rolasan ceritanya. Yang rolasan. Kembali ke sini lagi, tahu-tahu rumah itu udah diturunkan lagi. Rumah yang diperbaiki sudah diturunkan. Itu dalam arti konon kabarnya yang Sabdo Palon itu tidak mau dibangun semacam itu, begitu rumahnya. Jadi umpama dari pemerintahan desa untuk menghormati atau nguriuri keberadaan yang Sabdo Palon ini untuk dibangun, misalnya dipugar, dibikin yang bagus untuk wisata atau untuk mengenang jasa-jasa atau sejarah itu nggak mau gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak, alhamdulillah ini sudah lumayan lah, sudah dibangun seperti itu tadi. Itu yang bangun dari kita Gondang Rawe. Walaupun ini wilayah Setu, cuman yang sudah koordinasi antara Gondang Rawe dengan Setu. Itu akhirnya dibangun semacam itu yang bangun waktu itu Bapak Lurah Sumari. Bapak Lurah Sumari yang Lurah Sumari juga sekarang mencintai budaya ya tentunya ya. Sekarang lengser dari Lurah jadi tarik sekarang, cekes sekarang. Ya tentunya kalau orang
mau membangun atau nguri budaya, orang-orang juga yang mencintai budaya. Iya. Karena orang-orang yang mencintai budaya juga akan mencintai negaranya. Dengan seperti itu negara akan maju karena budaya adalah Pemersatu bangsa. barometer kekuatan bangsa dan pemersatu bangsa. Nah, Yang kita itu Pak, kira bincang-bincang mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan penjenengan tentang mungkin bangunan ini mau diperbaiki seperti apa supaya menjadi taman atau menjadi wisata atau menjadi indah dan Wisata religi. memberikan nama besar terhadap desa Gudang Rawe dan tentunya nguri-nguri budaya ya, nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong tetap dikenang dan sebagai tokoh simbol di Nusantara ini. ya ini kembali lagi pada Bapak sama teman-teman. Ya, syukur alhamdulillah bila mana nanti petilasan Eyang Sabdo Palon ini bisa dibangun lebih baik untuk mengenang apa ya, Sejarah dan budaya budaya itu, dan nanti kalau ada ini rezeki ya syukurlah, tolong carikan dana untuk membangun itu ya, nanti pihak Gudang Rawe sama Sempu dan teman-teman Bapak yang membantu itu. Kalau sedikit Pak, ada cerita tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong nagih janji, gitu ya. Sabdo Palon dan Noyo Genggong nagih janji, rusaknya alam, kan dulu itu budaya ataupun kepercayaan itu kan zaman Buddha itu digantikan waktu itu robohnya Majapahit ya, Ya. karena masuknya Islam kalah ya Majapahit dan sampai bubar dan berantakan. Tapi waktu itu pesan terakhir Noyo Genggong Sabdo Palon itu adalah, nanti kalau sudah ada tahun kembar saya akan datang dan menagih janji yang ditandai dengan goro-goro, kan seperti itu ya. Coba kalian bisa cerita nggak? Kalau mengenai itu saya itu wong awam, jadi ya sedikit banyak kurang tahu itu saya masalah cerita itu Sabdo Palon Noyo Genggong nagih janji itu, alur ceritanya bagaimana saya itu kurang paham. Ini nagih janji dalam arti pengembaliannya budaya ya toh, sopan santun, solah bowo, mengemuli di budaya Jawa, melestarikan budaya adanya wayang dan sebagainya, itu akan timbul kembali ke zaman-zaman seperti dahulu, bukan peradaban. Kalau peradaban kita ngikutin yang modern Pak Bos. Cuman kalau itu Noyo Genggong pernah ada di buku ya, itu seperti itu dalam cerita-cerita itu. Dengan menurut kalian gimana? Kalau mengenai moral itu ya, pendidikan moral itu kan, saya kira ya andai kata bisa pulih itu ya sedikit sekali. Karena apa? Lawang sekarang pendidikan moral Pancasila udah nggak ada kok, ada nih PPKN kok. Iya. Karena dulu itu ada PMP, pendidikan moral Pancasila. Jadi pendidikannya itu mengenai moral dan kepribadian. Nah sekarang udah diganti nama, bukan pendidikan moral, ya tahu apa mendidik apa saya nggak tahu. Termasuk itu ya. Jadi Noyo Genggong Sabdo Palon menagih itu untuk mengembalikan moral seperti itu ya Pak. Iya, kalau emang masih kayak dulu itu ya mungkin dunia ini nggak seperti sekarang ini. Dulu itu lewat di depannya guru itu aja, aduh Durasinya. mohon maaf itu. Ya itu ya Pak Bos. Terima kasih. Bapak siapa namanya Pak Bos? Saya Sudiono Pak. Terima Warga. kasih Pak Sudiono. Warganya. Saya warga Gundang Rawe. Gundang Rawe. Ya saya kebetulan itu jadi pegawai pejabat kelurahan saya itu. Saya sebagai RT Pak. Ya. Terima kasih Pak Sudiono, Pak RT atas pencerahan, pemberian, membantu kita untuk nguri-uri budaya
Nusantara. Begitu Pak, terima kasih Pak Bos.